Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu baik ya. Nah, pada pagi hari ini bertemu lagi bersama saya Fitri Maharani dalam pembelajaran filsafat landasan kurikulum. Orstein mengatakan bahwasannya filsafat itu penting bagi pendidikan. Tanpa filsafat, pendidik akan kehilangan pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan meningkatkan program pendidikan. Filsafat memberikan dasar bagi pendidik dan pengembang kurikulum untuk menentukan fondasi yang kuat dalam mendesain kurikulum, menemukan alternatif kurikulum yang tepat, mata pembelajaran yang relevan, materi ajar yang serasi, metode yang ampuh, sistem evaluasi yang terpercaya, dan arah perbaikan kurikulum yang benar dalam kompleks kehidupan bermasyarakat yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi dari ilmu-ilmu filsafat. Yang pertama ada ontologi, yang mana ontologi adalah cabang filsafat yang menjawab pertanyaan apakah realita itu. Di dalam dunia pendidikan, ontologi tentang benda, terutama yang abstrak, biasanya ditunjukkan keberadaannya dengan menulis nama benda itu. Kita tahu bahwasannya manusia bisa berkomunikasi melalui simbol kebahasaan sehingga manusia dapat hidup dalam a world of symbol. Melalui simbol suatu benda, manusia tahu nama benda itu dan dapat merasakan dan menyelami keberadaan benda itu. Walaupun sebenarnya bukan benda itu sendiri dan juga bukan tinta yang ditulis di atas kertas atau kertas putih benda itu ditulis. Itu berarti bahwa ada sesuatu realita yang berbeda dengan fisik benda itu sendiri. Akibatnya, kegiatan belajar berdasarkan ontologi realita itu hampir semuanya berbentuk verbal atau manipulasi simbol. Kita dapat pastikan suasana belajar berdasarkan ontologi ini cenderung bernuansa verbal learning, yaitu melalui presentasi lisan guru. Akibatnya, siswa cenderung kurang memahami sajian verbal guru, baik berupa data, informasi, fakta, dan hal lainnya. Akibat lain yang lebih fatal ialah siswa lebih cenderung menghafal daripada memahami sajian materi yang abstrak tersebut yang pasti kurang mereka pahami dengan baik. Sebaliknya, bagi pendidik yang menilai tinggi ontologi benda atau objek nyata daripada simbol-simbol, ia akan melakukan pengajaran berdasarkan kurikulum yang ditunjang media atau alat belajar yang nyata. Misalnya, mata pembelajaran IPA atau sains akan lebih efektif jika dilakukan di laboratorium, bengkel, atau lapangan selain di dalam kelas. Sebabnya, pembelajaran IPA bicara tentang fisik objek-objek serta pekerjaan lain yang berkaitan dengan manipulasi benda-benda dan material lain. Ini berarti asumsi tentang hakikat realita tidak dapat diabaikan oleh pakar kurikulum dan pendidikan karena teori dan implementasi kurikulum banyak ditentukan arahnya oleh asumsi yang dianut penyusun dan pelaksanaan kurikulum berdasarkan ontologi realita menurut filsafat tertentu. Yang selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang dekat dengan kurikulum, karena epistemologi mengkaji hakikat pengetahuan yang merupakan menu pokok dari kurikulum itu sendiri. Jika dihubungkan dengan kurikulum, epistemologi konstruksi pengetahuan mempunyai beberapa karakteristik. 1. Konten cenderung fleksibel. Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan yang dihasilkan epistemologi rekonstruksi ini bersifat relatif, tidak benar mutlak, dan karena itu dapat berubah. Yang kedua, karena sifat ilmu pengetahuan yang tentatif ini, penyokong epistemologi ini mendakwah bahwa penguasaan konteks tidak sepenting penguasaan bagaimana dalam memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir, implikasi lanjutan dari prinsip butir-butir bahwa kurikulum akan meletakkan tekanan lebih berat pada pembelajaran proses. Maksudnya yaitu, kurikulum lebih mengutamakan pengajaran proses bagaimana siswa dapat mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyangkut pembicaraan tentang nilai-nilai. Aksiologi dikategorikan menjadi dua, etik dan estetik. Etik berkaitan dengan pengertian benar dan salah, baik dan jelek dalam kehidupan manusia. Sedangkan estetika menyangkut pengertian indah dan kesenangan pengalaman manusia.
Etik dan estetika ini berkaitan erat dalam kurikulum. Nah, selanjutnya kita masuk kepada filsafat pendidikan. Teman-teman perlu paham bahwasannya ada beberapa aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu perennialisme, adalah salah satu aliran filsafat klasik atau yang paling tradisional berakal dari aliran filsafat realisme yang termasuk Kantian philosophy. Salah satu aliran filsafat bumi yang paling tertua dan berakal dari Aristoteles yang menyatakan manusia adalah makhluk rasional. Filsafat perennialisme menjagokan kurikulum yang mengajarkan hanya mata pembelajaran yang mengembangkan kemampuan intelektual seperti sejarah, geografi, ekonomi, kimia, biologi, fisika, dan gabungan dari beberapa mata pembelajaran seperti IPS, IPA, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, kaum perennialisme mengutamakan pembelajaran universal yang mencakup pengetahuan yang sudah teruji validitasnya sepanjang masa dan nilai-nilai yang mengandung moral dan nilai-nilai luhur. Yang selanjutnya yaitu esensialisme. Esensialisme merupakan filsafat yang berakar dari filsafat realisme dan idealisme yang muncul sebagai reaksi terhadap filsafat progresisme. Yang selanjutnya yaitu progresivisme. Aliran dari filsafat ini memandang sekolah sebagai masyarakat mini, tempat siswa mempelajari dan mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu rekonstruksionisme, yang mana aliran dari rekonstruksionalisme ini menolak pendidikan bagi pengembangan adaptasi siswa terhadap kebudayaan yang ada. Para rekonstruksionisme menjagokan pendidikan bagi perubahan sosial agar masyarakat kini lebih baik dari sebelumnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya aliran dari filsafat pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu perennialisme, yang mana berakal dari filsafat realisme. Fokus dari kurikulumnya yaitu mata pelajaran klasik, analisis, literatur, kurikulum tetap. Tujuan dari pembelajarannya mendidik siswa agar mampu menjadi orang yang rasional. Yang kedua yaitu esensialisme, berakal dari filsafat realisme dan idealisme. Fokus kurikulumnya keterampilan pokok, KRS, dan mata pembelajaran esensial seperti bahasa Inggris, aritmatika, sains, sejarah, dan bahasa asing. Tujuan dari pembelajarannya mengembangkan kemampuan intelektual siswa menjadi siswa agar menjadi orang yang kompeten. Yang ketiga yaitu progresivisme, yang berakal dari filsafat pragmatisme. Fokus kurikulumnya berdasarkan bakat dan minat siswa, pengembangan kemampuan intelektual agar mampu melakukan pemecahan masalah, mata pelajaran, dan disipliner kegiatan belajar seperti proyek dan pengalaman belajar. Tujuan dari pembelajarannya meningkatkan kehidupan sosial demokratis. Dan yang terakhir yaitu rekonstruksionisme, yang berakal dari pragmatisme. Fokus kurikulumnya tekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset, yang mana tujuan dari pembelajarannya yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Teman-teman jangan lupa ulangi pembelajarannya di rumah dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.